Selamat datang di perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak. Perkuliahan ini sudah masuk ke pertemuan ke-6 dan sekarang topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan rekayasa kebutuhan. Nah, untuk 5 pertemuan sebelumnya itu kita sudah banyak membahas tentang bagaimana proses mengembangkan perangkat lunak secara garis besar, dan kemudian ada beberapa pilihan metode atau pendekatan yang bisa digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, mulai dari pertemuan ke-6 ini nanti akan dibahas lebih rinci bagian-bagian atau model proses yang ada di dalam metode yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, salah satunya adalah aktivitas ini, jadi aktivitas rekayasa kebutuhan. Nah, untuk rekayasa kebutuhan, tujuan perkuliahannya itu bisa dilihat di slide 2. Yang pertama, Anda diharapkan bisa tahu makna dari kebutuhan perangkat lunak itu apa, dan kemudian mampu nanti mendiskusikan proses dalam menentukan kebutuhan itu bagaimana dan mendokumentasikan kebutuhan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Anda diharapkan bisa tahu konsep tentang kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Nah, jadi kebutuhan itu sendiri nanti dibagi dua, jadi kebutuhan perangkat lunak, ada kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Dan kemudian bisa tahu nanti kenapa kebutuhan ini bisa dituliskan dalam berbagai bentuk. Nah, kemudian yang ketiga, Anda diharapkan tahu perbedaan antara yang dimaksud dengan kebutuhan perangkat lunak yang fungsional dan yang non-fungsional. Dan kemudian yang ketiga, Anda diharapkan tahu bagaimana cara menyusun sebuah dokumen kebutuhan perangkat lunak. Nah, dokumen kebutuhan perangkat lunak ini adalah dokumen yang dihasilkan dari proses rekayasa kebutuhan, atau mungkin kemarin kita pakai bahasanya proses analisis kebutuhan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya Anda diharapkan bisa tahu proses atau aktivitas yang dilakukan untuk melakukan rekayasa kebutuhan. Nanti di sana ada elisitasi, ada proses analisis dan validasi kebutuhannya, dan bisa tahu keterkaitan antara proses-proses ini. Kemudian yang terakhir, diharapkan Anda bisa memahami spesifikasi lain, yaitu yang disebut dengan spesifikasi modul, spesifikasi komunikasi, dan spesifikasi data. Nah, untuk ketiga spesifikasi ini juga nanti masuk di dalam projectnya, di dalam laporan projectnya, jadi ya nanti diperhatikan dengan baik penjelasannya. Nah, untuk materi terkait dengan rekayasa kebutuhan ini nanti ada beberapa topik yang dibahas. Yang pertama ada kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem, kemudian ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional, ada tentang dokumen kebutuhan perangkat lunak, kemudian ada terkait dengan cara penulisan spesifikasi kebutuhan sistem. Kemudian yang keempat ada terkait dengan bagaimana melakukan elisitasi dan analisis kebutuhan. Kemudian topik selanjutnya ada proses rekayasa kebutuhan. Nah, proses rekayasa kebutuhan nanti ini dibagi atas beberapa topik, jadi ada interview, kemudian ada elisitasi, ada terkait dengan use case, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ya membahas tentang apa itu spesifikasi modul, bagaimana cara membuatnya, kemudian spesifikasi komunikasi dan spesifikasi data. Nah, ada banyak topik yang dicakup di materi tentang rekayasa kebutuhan ini. Nah, sehingga nanti materi tentang rekayasa kebutuhan ini dibagi atas 3 pertemuan. Jadi pertemuan 6, kemudian pertemuan 7, dan pertemuan 8. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelum mungkin melangkah lebih jauh membahas tentang topik-topik di proses rekayasa kebutuhan, kita perlu mungkin tahu definisi dari kebutuhan di rekayasa perangkat lunak itu seperti apa. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Nah, di situ ada penjelasannya bahwa kebutuhan itu atau kebutuhan sistem, karena kita berbicara tentang kebutuhan di perangkat lunak, itu adalah deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Nah, ini jadi paling gampangnya ya itu layanan yang bisa diberikan oleh sistem ke penggunanya. Tetapi ternyata tidak hanya sampai di situ. Jadi ada hal lain yang juga bisa dikategorikan ke dalam kebutuhan sistem, yaitu batasan sistem itu sendiri.
Jadi kebutuhan sistem tidak hanya kemudian nanti menjabarkan layanan yang bisa diberikan sistem oleh penggunanya, tetapi juga harus nanti mencakup batasan yang bisa dikerjakan oleh sistem. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperhatikan terkait kebutuhan sistem ini, bagaimana cara memperoleh kebutuhan sistem. Nanti diperolehnya itu melalui yang disebut dengan proses rekayasa kebutuhan. Nah, proses rekayasa kebutuhan nanti ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, nanti akan juga dicakup di pembahasan tentang metode di materi ini. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa kebutuhan sistem ini dia akan menggambarkan kebutuhan penggunanya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini ya salah satunya adalah ingin memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengguna di lingkungan kerjanya, seperti itu, atau di kehidupan sehari-harinya. Nah, tergantung dari tujuan dari pengembangan sistem itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan sistem ini pada dasarnya atau kebutuhan perangkat lunak itu dibagi atas dua. Mungkin tadi sudah ada gambarannya. Jadi ada kebutuhan pengguna dan kemudian ada kebutuhan sistem. Jadi kebutuhan di dalam rekayasa perangkat lunak, nah secara garis besar ini bisa dilihat dari sebenarnya dua sisi, dari sisi pengguna dan sisi sistem. Jadi kalau kebutuhan pengguna itu nanti berupa pernyataan tentang layanan dan batasan dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, biasanya kebutuhan pengguna ini dituliskannya atau dijabarkannya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang umum, jadi bahasa alami dan tidak bersifat teknis. Jadi dia bahasa alami, kemudian umum secara garis besar dan tidak terlalu teknis atau rinci. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kebutuhan sistem itu nanti berisi penjelasan rinci tentang fungsi, layanan atau batasan operasi. Nah, mungkin ada yang bisa lihat perbedaannya. Jadi perbedaannya ada di sini di penjelasan rincinya. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan sistem ini diturunkan atau panduannya adalah berdasarkan dari kebutuhan pengguna. Nah, kemudian nanti kan di kebutuhan pengguna itu sudah ada pernyataan tentang layanan sama batasan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, dari situ, dari setiap kebutuhan pengguna nanti akan dituliskan rinciannya untuk setiap kebutuhan pengguna. Nah, inilah nanti yang disebut dengan kebutuhan sistem. Nah, kalau mungkin ada yang masih bingung tentang perbedaannya, nanti ada contohnya tentang ada contoh tentang kebutuhan sistem dari kebutuhan pengguna dengan kebutuhan sistem. Nah, seperti itu. Nah, kemudian definisi apa itu rekayasa kebutuhan. Nah, tadi sudah ada definisinya apa itu kebutuhan di perangkat lunak. Sekarang apa itu proses rekayasa kebutuhan. Nah, itu definisinya adalah rekayasa kebutuhan proses bagaimana menentukan, kemudian menganalisa, kemudian ada mendokumentasikan dan mengecek tadi kebutuhan sistemnya atau layanan dan batasan yang pelanggan butuhkan dari sistem. Jadi rekayasa kebutuhan tidak hanya sampai dari definisinya ini, kita bisa menarik pemahaman bahwa rekayasa kebutuhan tidak hanya sampai menentukan kebutuhan sistemnya. Jadi kalau sudah dapat kebutuhan sistemnya sudah selesai, tidak. Jadi kalau bisa dilihat di sini bisa ada penjelasan tentang mendokumentasikan. Nah, jadi nanti ada juga perlu dokumentasi, melakukan dokumentasi dari kebutuhan sistem yang sudah diperoleh dan kemudian mengecek lagi layanan sama dan batasan yang sudah ditentukan. Nah, mengecek ini nanti prosesnya tidak semua kemudian yang diperoleh mungkin setelah ditentukan dan dianalisa, kemudian didokumentasi sudah ketemu ini saja kebutuhan yang harus ada di dalam sistem. Tidak hanya sampai situ, tapi juga mengecek apakah memang sudah valid kebutuhan-kebutuhan tersebut, apa ada perlu penambahan atau misalnya ada yang perlu dihilangkan. Nah, seperti itu. Jadi rekayasa kebutuhan sampai nanti di proses ini ada dokumen yang dihasilkan yang disebut dengan dokumen kebutuhan perangkat lunak. Nanti ada pembahasan tentang dokumen ini. Nah, kemudian tadi yang sudah saya singgung sedikit tentang batasan sistem.
Jadi batasan sistem itu nanti bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi operasinya, operasi sistem, ataupun batasan dari sisi pengembangan sistemnya. Nah, seperti itu. Kemudian apa hasil dari proses rekayasa kebutuhan? Nah, tadi sudah saya jabarkan bahwa nanti akan menghasilkan yang disebut dengan dokumen kebutuhan, atau gampangnya nanti disebut dengan SRS. Dan kemudian dokumen ini itu akan dimanfaatkan untuk dua hal. Nah, yang pertama adalah untuk kebutuhan di sisi penggunanya, yaitu kebutuhan kontrak. Nah, kalau kebutuhan kontrak ini kan sudah masuk ke berapa lama sistem akan dikembangkan, dan kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan pengguna untuk pengembangan sistem yang untuk pengembangan sistem. Nah, itu dilihat dari dokumen kebutuhannya. Jadi sangat penting untuk memiliki dokumen kebutuhan ini. Kemudian yang kedua itu dari sisi kebutuhan sistem. Nah, untuk kebutuhan sistemnya, dokumen kebutuhan ini kan dia tadi ada rincian tentang apa yang harus dicakup atau layanan yang dicakup di dalam sistem. Nah, jadi kebutuhannya adalah untuk mendefinisikan sistem yang lebih rinci. Nah, ini kaitannya nanti di tahapan selanjutnya, di tahap perancangan perangkat lunak. Jadi dokumennya kan berguna di situ, dan kemudian untuk memvalidasi cara kerja dari perangkat lunak. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya dari kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Mungkin tadi masih kalau menurut penjelasannya masih kabur perbedaan antara kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Di sini ditampilkan satu kebutuhan pengguna, dan kemudian dari kebutuhan pengguna itu kebutuhan sistem apa yang bisa dijabarkan. Nah, ini saya ambil contoh tentang sistem Mencare. Ini nanti akan saya lampirkan di di Google Classroom-nya penjelasan tentang sistem ini. Jadi sistem ini namanya Mencare, yaitu Mental Healthcare Patient Management System. Jadi sistem pengolahan pasien di sebuah klinik khusus untuk pasien dengan terkait dengan kesehatan mental, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kebutuhan pengguna yang bisa didapatkan dari sistem ini adalah sistem dapat menghasilkan laporan bulanan terkait dengan total biaya obat yang diresepkan untuk setiap klinik untuk setiap bulannya. Nah, ini adalah kebutuhan pengguna. Jadi bisa dilihat dari bahasanya. Ini bahasanya menggunakan bahasa yang umum. Nah, di sini salah satu kebutuhan pengguna tentang sistem ini adalah sistemnya nanti harus mampu menghasilkan laporan bulanan. Nah, laporan bulanannya terkait dengan berapa total biaya obat yang sudah diresepkan untuk setiap bulannya untuk setiap klinik. Nah, dari sini bisa dapat gambaran bahwa sistem ini nanti akan menghubungkan beberapa klinik seperti itu. Nah, dari kebutuhan pengguna ini itu akan dirincikan beberapa kebutuhan sistem. Nah, seperti ini. Jadi detailnya untuk menghasilkan laporan bulanan ini seperti apa. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah dia akan membahas tentang kapan laporan ini akan dibuat. Jadi pada hari kerja terakhir di setiap akhir bulan itu dibuat laporan berisi daftar obat yang diresepkan serta biayanya dan klinik tempat diresepkan. Nah, ini sudah masuk ke detail tentang laporan bulanan ini. Nah, kemudian yang kedua itu membahas tentang kapan laporan ini akan dihasilkan. Jadi di sini jabarkan setiap pukul 17.30 pada hari kerja terakhir di setiap bulannya, itu sistem harus secara otomatis menghasilkan laporan yang siap untuk dicetak. Dan kemudian yang ketiga, laporan harus dibuat per klinik. Nah, di sini per klinik dan harus merincikan setiap nama obat, total jumlah obat, jumlah dosis, dan jumlah biaya obat yang diresepkan. Nah, di sini sudah masuk ke detailnya laporannya akan seperti apa. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan obatnya. Jadi jika satu nama obat memiliki unit dosis yang berbeda, misalnya ada satu obat, merek obat tersebut dia punya dua dosis yang berbeda. Ada yang dosisnya 10 mg, ada yang 20 mg. Maka di laporannya itu harus dituliskan secara terpisah.
Kemudian yang kelima, akses ke laporan biaya obat ini dibatasi hanya ke pengguna yang termasuk ke dalam daftar pengguna yang manajemen akses kontrol. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya. Jadi dari satu kebutuhan pengguna, yaitu terkait dengan menghasilkan laporan bulanan, itu bisa dihasilkan penjabaran kebutuhan yang lebih detail yang kemudian masuk ke dalam kebutuhan sistem. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, semoga dari contoh ini bisa paham nanti perbedaan antara kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Nah, kemudian ini adalah siapa yang kemudian akan menggunakan dokumen kebutuhan yang dihasilkan. Nah, itu yang di sini di slide 7 bisa dilihat penggunanya adalah dari user requirement dan kemudian dari system requirement. Di sini bisa dilihat kalau user requirement-nya yang menggunakan kebutuhan pengguna itu si client manager, ada system end user, jadi pengguna akhirnya tentu saja ada client engineer, ada kontraktor manager, ada sistem arsitek, jadi yang menggambarkan arsitektur sistem. Nah, arsitektur sistem itu dia mengacunya ke kebutuhan pengguna juga. Kemudian kalau kebutuhan sistem, nanti penggunanya adalah pengguna akhir sistem. Nanti ini dia karena dia bertugas memvalidasi kebutuhan yang dijabarkan. Kemudian ada client engineer, kemudian ada sistem arsitek, sama ada software developers. Nah, di sini bisa dilihat bedanya pengguna sistemnya. Jadi contohnya di sini yang akan mengembangkan sistem, dia tidak akan melihat kebutuhan penggunanya, tetapi dia akan melihat kebutuhan sistemnya karena di situ sudah dirincikan akan seperti apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan layanan yang ada di sistem yang dibuat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini salah satu bedanya adalah client manager. Jadi client manager ini dia yang nanti bertanggung jawab menentukan biaya seperti itu, jadi kontrak dari pengembangan perangkat lunak, sehingga dia biasanya mengacunya ke user requirement atau dokumen kebutuhan pengguna karena di situ bahasanya lebih umum dan lebih general. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari kebutuhan sistem tadi, nah, tadi kan secara garis besar ada dua, ada kebutuhan pengguna, ada kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistem itu sendiri itu masih dibagi dua jenis lagi. Ada yang disebut dengan kebutuhan fungsional dan ada yang disebut dengan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional itu apa? Nah, di situ dilihat bisa dijabarkan atas 4, yaitu kebutuhan fungsional itu adalah layanan yang perlu ada pada sistem. Nah, ini umum lah. Penjelasannya sudah mencakup ke yang tadi. Jadi apa saja yang perlu ada di sistem itu masuknya ke kebutuhan fungsional. Kemudian kebutuhan fungsional juga mencakup ke bagaimana respon sistem terhadap masukan tertentu. Nah, jadi kalau ada penjabaran tentang ada respon tertentu atau ada kebutuhan tertentu terhadap sistem, kalau diberikan masukan tertentu itu masuknya juga ke kebutuhan fungsional. Kemudian bagaimana sistem berjalan pada kondisi tertentu, itu juga masuknya ke kebutuhan fungsional. Nah, kalau tadi contohnya mungkin terkait dengan laporan, di situ dijabarkan bahwa harus menghasilkan laporan setiap setelah pukul 17.30 pada hari kerja terakhir di akhir bulan. Nah, itu masuknya ke sini, ke kebutuhan fungsional. Kemudian apa yang seharusnya sistem tidak lakukan. Jadi penjabaran tentang, nah ini masuk ke batasan sistem. Jadi apa yang seharusnya sistem tidak kemudian cakup atau tidak lakukan, nah itu masuknya juga ke kebutuhan fungsional. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kebutuhan non-fungsional? Kalau kebutuhan fungsional itu merincikan tiap layanan. Nah, gambaran umumnya seperti itu. Kalau kebutuhan fungsional juga menggambarkan batasan layanan dan fungsi, tetapi dia yang mencakup penerapan pada sistem secara keseluruhan. Nah, kalau kebutuhan fungsional mungkin tadi gambarnya per bagian, bahwa sistem bisa menghasilkan laporan, kemudian laporannya berisi daftar nama obat, harganya, kemudian laporannya
ditampilkan per klinik. Nah, itu kan per bagian atau per layanan. Nah, kalau kebutuhan non fungsional nanti menggambarkan batasan layanan atau fungsi yang nanti diterapkannya pada sistem secara keseluruhan, jadi bukan per bagian. Nah, mungkin kalau masih bingung nanti ada contoh yang menggambarkan kebutuhan non fungsional ini. Nah, kita masuk ke tahapan kebutuhan fungsional di slide 9. Jadi, kalau di kebutuhan pengguna itu hanya ringkas-ringkas saja dan tidak terlalu teknis. Nanti kalau kebutuhan fungsional, masuknya ke kebutuhan sistem. Jadi, dia akan mencakup rincian dari kebutuhan pengguna. Nah, seperti itu. Nah, ini ada jadi penjelasan rinci tentang fungsi sistemnya, jadi layanan sistemnya, kemudian bisa juga masuk ke inputan, jadi inputan ke sistem, itu juga masuk ke kebutuhan fungsional, outputnya dari sistem seperti apa, nah itu masuknya ke kebutuhan fungsional, dan exception atau pengecualian yang dimasukkan ke dalam sistem, nah, seperti itu, atau bisa dikatakan batasannya. Nah, kemudian kebutuhan fungsional ini bisa dijabarkan secara umum, bisa juga menggambarkan secara spesifik. Nah, kalau secara spesifik itu biasa penggambarannya sama dengan mengambil penggambaran sistem kerja di perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, kalau spesifik contohnya yang tadi paling gampang. Saya ambil contoh ke yang ini. Nah, ini kalau spesifik bisa dilihat di sini. Nah, ini sudah masuk ke spesifik, jadi digambarkan bahwa kapan laporannya itu dihasilkan oleh sistem. Jadi dia secara spesifik menggambarkan bahwa setelah pukul 17.30. Nah, kalau secara umumnya bisa dilihat fungsionalnya di poin pertama ini, jadi menghasilkan sebuah laporan yang berisi daftar obat yang diresepkan serta biayanya dan klinik tempat diresepkan. Itu masih secara umum. Kalau lebih spesifik, nah ini sudah masuk ke bagaimana cara kerja di perusahaan tersebut. Jadi masuk ke detail dari kapan laporannya dihasilkan, bahkan ditulis di sini bahwa dia harus dilaporkan secara otomatis. Jadi maksudnya tidak ada interupsi pengguna untuk menghasilkan laporan, misalnya di sistem mengklik sebuah menu laporan, tetapi ini dikatakan bahwa sistemnya harus mampu mengenerate atau menghasilkan laporan secara otomatis setelah waktu yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Nah, ini biasa kalau yang lebih spesifik seperti ini tadi dilihat di suasana kerja di perusahaan tersebut. Nah, yang kemudian diterapkan di dalam kebutuhan fungsional seperti itu. Nah, kemudian dikatakan bahwa kebutuhan fungsional ini sebaiknya harus lengkap dan dia konsisten. Jadi maksudnya konsisten, tidak kemudian ada satu kebutuhan fungsional yang bertentangan dengan kebutuhan fungsional lainnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana contoh kebutuhan fungsional? Bisa dilihat di sini, saya masih mengambil tentang sistem Mencare yang tadi, yang ada contohnya. Contohnya seperti ini, contoh lainnya. Pengguna dapat melakukan pencarian daftar janjian bertemu pada sebuah klinik. Nah, seperti itu. Kemudian sistem, nah ini secara umum, jadi pengguna dapat melakukan pencarian daftar janjian bertemu pada sebuah klinik. Bisa juga misalnya ditambahkan lagi pencarian daftar janjian bertemunya berdasarkan apa. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Kemudian sistem dapat menghasilkan daftar pasien per hari yang melakukan janjian bertemu untuk setiap klinik. Nah, seperti itu. Kemudian setiap staf yang menggunakan sistem itu akan dikenali atau autentikasinya melalui 8 digit nomor pegawainya. Nah, ini contoh-contoh dari kebutuhan fungsional. Bisa dilihat di sini bahwa dia menjabarkan kebutuhan per layanannya. Contohnya layanan pencarian, jadi per bagian sistem. Layanan pencarian, kemudian layanan menghasilkan daftar pasien per hari. Nah, ini sudah lebih detail lagi. Jadi dia menghasilkan daftar pasien per hari yang melakukan janjian bertemu, kemudian untuk setiap kliniknya. Nah, itu contoh kebutuhan fungsional. Kita masuk ke kebutuhan non fungsional. Jadi ini adalah kebutuhan yang tidak langsung berkaitan dengan layanan sistem ke pengguna.
Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian batasan pada layanan atau fungsi sistem mencakup batasan waktu. Jadi ini sudah ada gambarannya yang masuk ke kebutuhan non fungsional apa. Dia terkait dengan batasan waktunya, bisa dilihat, bisa masuk ke response time-nya. Nah ini jadi sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan layanan sistem. Kalau tadi layanan sistem terkait dengan pencarian, kemudian melihat daftar pasien yang melakukan janjian bertemu. Nah ini kalau ini lebih ke secara keseluruhan, misalnya response time-nya, misalnya berapa waktu yang diperlukan sistem untuk kemudian merespon apabila penggunanya memberikan inputan tertentu di sistem. Nah seperti itu. Jadi dia terkait dengan response time atau batasan waktu. Nah ini kan tidak terkait langsung dengan layanan yang dibutuhkan pengguna terhadap sistem. Atau bisa juga melalui batasan proses pengembangan. Jadi penentuan kebutuhan non fungsional itu bisa menentukan bahasa pemrograman apa yang akan digunakan, kemudian metode pengembangan yang akan digunakan. Nah, seperti itu. Bisa juga ke standar-standar tertentu atau lainnya, seperti misalnya untuk sistemnya nanti menggunakan perangkat input apa atau perangkat output apa. Misalnya yang tadi yang main care kalau pakai nanti terhubung ke mesin cetak, nah itu di mesin cetaknya misalnya printer, nah seperti itu dijabarkan di kebutuhan non fungsional atau kebutuhan penyimpanannya. Nanti untuk sistem ini dia harus menggunakan perangkat keras dengan penyimpanan minimal sekian, nah seperti itu. Kemudian representasi datanya seperti apa, kebutuhan database-nya, nah itu masuknya ke kebutuhan non fungsional. Nah, walaupun ini misalnya tidak langsung terkait dengan layanan sistem, tapi kebutuhan non-fungsional ini juga akan mempengaruhi ke penggunanya kalau tidak terpenuhi, sehingga perlu dipertimbangkan dengan lebih serius. Jadi kalau kebutuhan non-fungsional ini tidak terpenuhi, bisa saja juga mengakibatkan kegagalan dari pengembangan sistem. Jadi sistem yang dikembangkan tidak memenuhi ekspektasi atau kebutuhan dari penggunanya. Jadi baik kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non fungsional ini sangat penting untuk didefinisikan dengan baik. Nah, kemudian bagaimana penentuan kebutuhan non fungsional ini, kita melihatnya dari aspek mana? Nah, di sini bisa dilihat. Jadi bisa dilihat dari batasan biayanya. Nanti ini bisa ketemu kebutuhan non fungsionalnya di situ. Bisa juga dilihat dari aturan organisasi. Jadi aturan misalnya perusahaan, sistem akan dikembangkan, sistem akan diterapkan. Nah, bisa dilihat dari situ. Atau kebutuhan koneksi dengan sistem lainnya atau perangkat keras. Misalnya sistem yang dikembangkan nanti akan terkoneksi dengan sistem lain atau perangkat keras lain. Nah, itu juga bisa menghasilkan kebutuhan non fungsional atau faktor-faktor eksternal. Misalnya ada kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya yang pernah saya kasih contoh terkait dengan perangkat lunak untuk pesawat terbang, itu mungkin perlu ada regulasi tertentu yang diatur berdasarkan dari organisasi penerbangan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan faktor eksternal. Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk menyesuaikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga luar itu masuknya ke kebutuhan non fungsional. Nah, kalau kita mau bagi-bagi lagi kebutuhan non fungsional ini secara garis besar itu dibagi atas 3, yaitu kebutuhan produk, kebutuhan organisasi, sama kebutuhan dari eksternalnya itu sendiri. Nah, kalau kebutuhan produk, jadi kebutuhan non-fungsional yang dihasilkan dari kebutuhan produk itu adalah spesifikasi dan batasan dari tingkah laku perangkat lunak. Contohnya bisa dilihat dari spesifikasi performansi yang dibutuhkan, seperti bagaimana kecepatan eksekusi, transaksi yang diinginkan, bagaimana kapasitas memori yang dibutuhkan untuk menjalankan perangkat lunak yang dikembangkan, kemudian untuk keamanannya seperti apa, kemudian usability-nya seperti apa, atau kemudahan penggunanya itu akan seperti apa. Nah, itu dimasukkannya ke kebutuhan non-fungsional, dilihat dari sisi produknya. Nah, kemudian dilihat dari sisi organisasinya, itu bisa dihasilkan juga kebutuhan non-fungsional, dilihat dari bagaimana atau aturan atau prosedur di suatu perusahaan.
Nah, misalnya untuk tadi cara kerja Mencare untuk klinik itu bisa dilihat aturan atau prosedur di klinik atau layanan kesehatan itu seperti apa. Nah, itu nanti masuknya ke kebutuhan non fungsional. Bisa juga dari kebutuhan proses operasionalnya, bisa juga dari proses pengembangan sistemnya, bisa juga dari lingkungan operasi sistemnya nanti akan seperti apa. Jadi nah itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan eksternal. Nah, ini diperoleh dari yang tadi saya jabarkan bahwa dilihat dari regulasi yang mengatur sistem tersebut. Nah, ini sifatnya opsional karena tentu saja ada bidang-bidang pengembangan sistem yang dimana dia tidak ada regulasi khusus yang mengatur seperti itu. Nah, kalau misalnya perbankan itu pasti ada regulasinya biasanya. Kemudian kalau kesehatan itu bisa saja ada regulasi tertentu yang harus dipatuhi. Nah, ini kebutuhan akan regulasi ini. Jadi bagaimana sistem yang dikembangkan bisa memenuhi pengaturan regulasi yang ditetapkan, itu masuknya ke kebutuhan eksternal. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya ada kebijakan dari bank sentral terkait dengan aturan perbankan. Nah, ini yang kemudian operasi-operasi di sistem harus disesuaikan dengan regulasi perbankan ini. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita mau dapat gambaran secara utuh tentang kebutuhan non fungsional, bisa dilihat seperti ini. Jadi kebutuhan produk lagi masih dibagi-bagi. Contohnya dilihat dari usability sistemnya, dilihat dari kebutuhan efisiensinya, dependability-nya, keamanannya atau security-nya. Nah, bisa dilihat di sini kalau secara garis besar nanti Anda bisa dapat gambaran bahwa kebutuhan non fungsional ini bukan lagi terkait dengan layanan-layanan yang ada di sistem, tapi dia secara keseluruhan membahas kebutuhan secara keseluruhan. Nah, tadi seperti misalnya kebutuhan performansi yang masuk ke dalam memori atau kecepatan proses transaksi, atau misalnya kebutuhan terkait dengan bagaimana memenuhi regulasi eksternal yang ada. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Saya masih mengambil contoh untuk aplikasi Mencare. Misalnya untuk kebutuhan produk seperti ini. Untuk kebutuhan produk ambil ke performansinya. Jadi aplikasi Mencare harus dapat digunakan selama jam kerja. Jadi ini terkait dengan availability-nya. Jadi ketersediaannya harus bisa digunakan dari Senin sampai Jumat dari jam 8.30 sampai 17.30. Kemudian kalaupun ada downtime-nya pada jam kerja itu harus dipastikan tidak lebih dari 5 detik setiap harinya. Nah, ini terkait dengan produknya. Jadi bisa dilihat di sini gambarannya, dia berbicara tentang sistem secara keseluruhan. Jadi tidak lagi berbicara tentang layanan apa saja yang harus ada di sistem. Kemudian dari sisi kebutuhan organisasi. Nah, dari sisi kebutuhan organisasi, misalnya di sini di Mencare, karena di perusahaan, aturan perusahaan dia punya ID card pegawai seperti itu. Nah, di sini dijabarkan bahwa penggunanya sistem ini nanti, pengguna Mencare itu melakukan autentikasinya untuk masuk ke sistem menggunakan ID card pegawai yang dipunyai. Nah, ini tadi masuknya dilihat dari ini aturan atau prosedur perusahaan. Nah, kalau di rumah sakit, misalnya di sini untuk klinik ini dia pakainya ID card pegawai. Nah, misalnya mungkin nanti implementasinya ini bisa ada hardware yang kemudian memungkinkan koneksi antara sistem dengan misalnya tinggal tempelkan ID cardnya, kemudian nanti akan secara otomatis autentikasi masuk ke sistem. Nah, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan eksternal, misalnya sistem harus mengimplementasikan kebijakan perlindungan data pasien yang ditetapkan pada aturan ini. Nah, aturan ini mengacu ke aturan eksternal, misalnya tentang bagaimana privasi pasien harus dijaga atau data-data pasien. Nah, seperti ini. Semoga dari contoh ini sudah dapat gambaran perbedaan antara kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Tetapi terkadang memang ada kasus di mana dari kebutuhan non-fungsional itu bisa kemudian lahir kebutuhan fungsional. Mungkin dari sini contohnya
dari kebutuhan organisasi ini yang kemudian dia bilang bahwa nanti autentikasi masuk ke sistemnya harus menggunakan ID card, misalnya akan lahir kebutuhan fungsional sistem, misalnya ada layanan untuk memvalidasi dari 8 digit nomor pegawai. Nah, seperti itu. Jadi dari kebutuhan non fungsional karena menghasilkan pakai ID card untuk autentikasinya, maka diambil kebutuhan fungsional pakai 8 digit nomor pegawai. Nah, seperti itu. Nah, terkadang kemudian ada masalah yang timbul dari adanya kebutuhan non-fungsional ini. Jadi misalnya justru yang dijadikan tujuan pengembangan sistem adalah kebutuhan non-fungsional ini. Nah, seperti itu. Jadi yang jadi nanti tolak ukur dari si customernya untuk menilai sistemnya ini berhasil atau tidak itu adalah dari kebutuhan non-fungsional. Sebenarnya ini tidak jadi masalah seperti itu. Tetapi kemudian yang sulit itu adalah jika kebutuhan non-fungsionalnya ini tidak bisa kemudian diukur. Nah, contohnya di sini, ada contohnya di slide 15, misalnya tujuan yang ingin dicapai oleh manajernya, jadi manajer yang ada di sisi customer, itu sistem harus mudah dijabarkan, sistem harus mudah digunakan oleh staf medis dan harus meminimalkan kesalahan pengguna. Jadi di situ saya bikin biru warna tulisannya. Jadi dia tujuannya adalah mudah digunakan dan kemudian meminimal kesalahan penggunaan oleh staf medisnya. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, nanti pada saat pengujiannya ini akan sulit diukur keberhasilan dari pengembangan sistemnya. Kalau mudah digunakan itu kan ukurannya sulit. Bagaimana menentukan bahwa sistem itu mudah digunakan? Nah, ini pengukurannya akan sulit, atau meminimalkan kesalahan pengguna. Nah, ini bagaimana kemudian nanti mengukur bahwa tujuan manajernya ini berhasil ada di sistem yang dikembangkan. Nah, akan lebih baik kemudian kalau tujuan non-fungsionalnya itu menggunakan kata-kata atau atribut yang parameter yang bisa diukur. Contohnya diganti dari tujuan yang di atas ini menjadi yang di bawah ini. Jadi staf medis sudah dapat menggunakan sistem setelah dilatih selama 4 jam. Nah, ini yang akan mengganti mudah digunakan. Ini kan nanti gampang diukur. Jadi setelah melatih 4 jam bagaimana pemahaman staf medis terhadap penggunaan sistem. Nah, seperti itu. Ini gampang diukur. Kemudian setelah pelatihan rata-rata kesalahan penggunaan sistem oleh pengguna tidak lebih dari 2 kesalahan untuk setiap jam penggunaan. Nah, ini bisa diukur variabel meminimalkan kesalahan pengguna ini. Jadi nanti pengukurannya kalau dalam setiap jamnya ternyata kesalahan penggunaan oleh sistem lebih kecil dari 2 kesalahan, itu bisa dikatakan bahwa tujuan pengembangan sistemnya itu bisa dipenuhi. Nah, seperti itu. Jadi pada saat menjabarkan kebutuhan non-fungsional pun itu perlu dilihat apakah kebutuhan non-fungsionalnya ini bisa nanti kemudian diukur hasilnya. Nah, kalau misalnya pakai bahasa yang kualitatif seperti ini itu susah diukur, akan lebih baik kalau dijabarkan diganti dengan parameter-parameter yang kemudian bisa diukur. Nah, ini ada beberapa parameter yang kemudian disediakan yang kemudian bisa digunakan untuk menjabarkan kebutuhan fungsional. Ini sumbernya dari bukunya Summerfield. Contohnya untuk kebutuhan non-fungsional yang membahas tentang kecepatan. Jadi misalnya sistem bisa cepat digunakan atau pemrosesannya bisa cepat. Nah, itu kalau menggunakan kebutuhan non-fungsional tersebut nanti pengukurannya akan sulit. Nah, akan lebih bagus kalau diganti dengan beberapa opsi ini yang ada di sebelah kiri, misalnya menggunakan berapa transaksi yang bisa diproses dalam setiap detiknya. Jadi dibandingkan dengan menggunakan bahasa cepat, penggunaannya cepat, misalnya menggantinya dengan sistem bisa memproses sejumlah transaksi, misalnya 5 transaksi dalam setiap detiknya. Nah, misalnya
Atau misalnya bisa dijabarkan dengan respon time-nya. Jadi setiap pengguna misalnya menjalankan fungsi tertentu, misalnya menekan tombol apa, itu respon time dari sistemnya minimal misalnya 5 detik. Nah, atau screen flash time-nya itu akan lebih baik seperti itu. Kemudian dari segi size atau ukuran bisa dijabarkan di misalnya data yang dihasilkan dalam bentuk MB atau jumlah chip RAM-nya. Kemudian penggunaan mudah digunakan daripada menggunakan misalnya sistem akan mudah digunakan. Nah, itu lebih baik tadi pakai bahasa berapa lama waktu pelatihan yang dibutuhkan untuk melatih pengguna sistem, atau berapa jumlah halaman help yang bisa disediakan di sistem. Nah, seperti itu. Dan seterusnya kalau bicara reliability bisa diukurnya dilihat dari ini, pakai bahasa yang 4 hal ini, robustness, portability, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, kemudian ada beberapa masalah mungkin yang bisa timbul dari pendefinisian kebutuhan non-fungsional yang tadi sudah dibahas bahwa pengguna akan sulit membahasakan tujuan sistem yang terukur. Nah, itulah perannya dari pengembang sistem tadi. Jadi bisa menjabarkan kebutuhan sistem yang lebih terukur. Tadi sudah ada panduannya. Kemudian terkadang kebutuhan non-fungsional berbenturan dengan kebutuhan fungsional atau kebutuhan non-fungsional lainnya. Nah, ini memang biasanya akan sulit dilihat pada saat masih dalam tahap analisis kebutuhan atau rekayasa kebutuhan. Nanti bisa kelihatannya pas misalnya kebutuhannya sistemnya sudah digunakan. Nah, mungkin di situ baru kelihatan bahwa ternyata ada kebutuhan non fungsional atau kebutuhan non fungsional yang saling berbenturan dengan kebutuhan fungsional lainnya. Salah satu faktor yang bisa misalnya menimbulkan ini adanya kebutuhan non fungsional lain yang berbenturan dengan kebutuhan fungsional lainnya atau non fungsional lainnya kalau di sistem yang dikembangkan itu ada banyak stakeholder yang terlibat atau ada banyak jenis penggunanya. Contohnya mungkin kalau di rumah sakit, kalau sistem di klinik itu kan penggunanya bisa lebih dari satu orang, mulai dari sisi manajemennya, dari sisi pengelolanya. Jadi di situ ada manajemen, ada kepala rumah sakit, mungkin ada dokternya, kemudian ada bagian staf administrasinya. Ini kan ada banyak stakeholder yang menggunakan sistem. Nah, ini sangat memungkinkan kalau misalnya ada kebutuhan antara stakeholder ini yang saling tidak sejalan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir masalahnya mungkin sulit memisahkan antara kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Jadi sulit membedakan yang mana fungsional, yang mana ke non fungsional. Jadi memang ada kebutuhan non fungsional yang mungkin bisa juga dikategorikan ke kebutuhan fungsional. Mungkin tadi salah satunya terkait dengan yang ID card itu kalau di Mencare. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen kebutuhan perangkat lunak. Jadi dokumen kebutuhan perangkat lunak ini adalah dokumen yang dihasilkan dari proses rekayasa kebutuhan. Rekayasa kebutuhan. Nah, ini adalah berupa dokumen resmi tentang apa yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Jadi dokumen kebutuhan perangkat lunak ini nanti tidak hanya mencakup tadi kebutuhan fungsional, non fungsional atau kebutuhan pengguna sama kebutuhan kebutuhan sistem, tapi dia juga mencakup apa yang dibutuhkan dalam proses pengembangan sistem. Kemudian ini jadi berisi kebutuhan pengguna tentu saja sama rincian spesifikasi kebutuhan sistem. Kemudian ini bukan dokumen perancangan, jadi bukan dokumen tentang bagaimana mengembangkan sistem, tetapi apa-apa saja yang perlu ada di dalam sistem. Nah, seperti itu. Nah, dokumen kebutuhan perangkat lunak ini biasanya umumnya disebut dengan dokumen SRS atau disebut dengan Software Requirement Specification. Kalau mau lihat contoh tentang dokumen ini, silakan bisa di Google pakai keywordnya yang ini, jadi dokumen SRS dokumen. Nanti bisa tampil berbagai contoh dokumen SRS yang ada. Kemudian,
Nah, untuk di dokumen SRS ini ada beberapa alternatif penulisan kebutuhan yang bisa digunakan. Ada yang kemudian di dokumen SRS-nya dia menggabungkan menuliskan dalam satu bagian antara kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Ada juga yang kemudian mendefinisikan kebutuhan penggunanya lebih dulu sebagai pengantar, lalu kemudian menuliskan kebutuhan sistemnya. Karena kan tadi seperti pembahasannya bahwa kebutuhan pengguna ini yang dijadikan patokan untuk mendefinisikan kebutuhan sistem yang lebih rinci. Nah, jadi alternatif penulisannya bisa dua cara ini. Kemudian bagaimana seberapa rinci kemudian dokumen SRS ini dibuat, itu bisa dilihat dari 3 sisi. Jadi bisa dilihat dari apakah sistem yang dikembangkan itu termasuk critical system atau tidak. Kalau dia masuk ke critical system, maka dokumen SRS-nya itu harus rinci karena perlu analisis di bagian keamanan, safety-nya sama security-nya. Nah, seperti itu. Jadi kan kalau critical system ini biasanya pakai metode pengembangannya yang yang plan driven. Nah, kalau plan driven kan memang untuk pendefinisian kebutuhan sistemnya itu harus dilakukan secara rinci karena tadi ada faktor safety dan security ini yang perlu dipertimbangkan. Atau kalau misalnya sistemnya melibatkan beberapa pengembang, nah ini masih dalam kasusnya kalau dia pakai plan driven. Kalau plan driven kan biasanya pengembangnya itu tersebar dalam berbagai wilayah, jadi dia tidak berada di wilayah yang sama seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka dokumen spesifikasinya ini, dokumen SRS-nya harus dituliskan secara rinci dan jelas. Nah, sedangkan kalau kasusnya seperti ini, jadi metode yang dikembangkan adalah pakainya yang iterative development process atau pakainya yang disebut dengan salah satunya pakai metode agile. Nah, itu masih perlu kemudian ada dokumen kebutuhan perangkat lunak, tapi ya tidak perlu terlalu rinci, serinci yang dibuat kalau pakainya yang critical system atau sistem dikembangkan oleh beberapa pengembang. Nah, seperti itu. Nah, ini di slide 20 pemetaan kemudian penggunaan dokumen kebutuhan perangkat lunak. Nah, walaupun mungkin seperti dibahas sebelumnya, kalau di Agile Software Development kan dikatakan bahwa kalau menggunakan Agile Software Development sebagai metode pengembangan perangkat lunak, itu tidak perlu kemudian adanya dokumen kebutuhan sistem. Nah, tetapi sebenarnya itu kemudian tidak serta-merta dikatakan bahwa tidak perlu pembuatan dokumen ini. Nah, dokumen ini tetap perlu ada karena apa? Karena dokumen ini digunakan oleh beberapa orang di proses pengembangan. Dan kemudian tinggal melihat seberapa rinci dokumen dibuat, itu berdasarkan dari proses atau model pengembangan yang digunakan. Nah, ini ada beberapa beberapa orang atau beberapa bagian yang terlibat di dalam pengembangan perangkat lunak dan bagaimana kebutuhannya terhadap dokumen kebutuhan perangkat lunak ini atau dokumen SRS. Jadi di sini contohnya kalau si customer system, jadi pelanggannya atau pengguna sistemnya menggunakan kebutuhan perangkat lunak ini untuk specify requirement, menentukan kebutuhannya apa, kemudian dia akan membaca dokumen ini dan mengecek lagi apakah kebutuhan perangkat lunaknya ini sudah sesuai dengan ekspektasinya dia. Kemudian customer dari dokumen ini nanti bisa melihat apakah ada perlu diubah, ada perlu perubahan pada dokumen, pada kebutuhan sistem. Nah, itu. Kemudian kalau dari sisi manajer, kebutuhan dokumen ini akan digunakan untuk melakukan penawaran terkait dengan sistem, misalnya penawaran berapa budget yang akan dikeluarkan untuk mengembangkan sistem ini atau waktu yang akan dibutuhkan untuk mengembangkan sistem. Nah, atau ini termasuk perencanaan pengembangan prosesnya akan seperti apa. Jadi ini sangat dibutuhkan atau dijadikan acuan dari dokumen
kebutuhan perangkat lunak. Kemudian dari sistem engineers, jadi yang akan mengembangkan perangkat lunak. Nah, ini jadi dokumen requirement ini dia gunakan untuk memahami sistem yang akan dikembangkan ini seperti apa. Kemudian dari sisi nanti yang akan menguji sistem, jadi yang akan menguji sistem juga menggunakan dokumen kebutuhan ini untuk melihat nanti apa saja yang perlu divalidasi dari sistem yang dikembangkan. Kemudian yang terakhir dari sisi bagian yang melakukan maintenance, ini juga dokumen kebutuhan ini juga akan digunakan dalam memahami sistem dan bagaimana keterkaitan antara bagian-bagian dalam sistem yang dikembangkan. Jadi dilihat dari sisi ini saja bisa dilihat bahwa sangat penting untuk kemudian menghasilkan dokumen kebutuhan dari sebuah perangkat lunak karena ada banyak pihak yang kemudian sangat membutuhkan dokumen ini untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam pengembangan sistem. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas tentang dokumen kebutuhan perangkat lunak. Di sini ada struktur dokumen kebutuhan perangkat lunak. Jadi, di dalam dokumen kebutuhan perangkat lunak itu apa saja yang harus ada. Nah, ini secara umumnya. Kalau secara lengkapnya, kira-kira bagian dari dokumen ini itu mencakup dari awal. Jadi, kalau dari kata pengantar dimulai dari preface, kata pengantar apa yang harus ada. Contohnya di sini dijelaskan bahwa misalnya kalau dokumennya itu sudah kalau perangkat lunaknya dikembangkan dalam beberapa versi, di situ harus ditulis itu sudah versi keberapa di bagian pengantarnya. Kemudian mencakup juga di dokumen ini adalah bagian pendahuluan atau introduction. Nah, di sini dijabarkan kebutuhan dari sistemnya apa saja, kemudian fungsi-fungsi yang ada di sistem apa. Bisa juga di sini dijabarkan masalah yang ingin dipecahkan oleh sistem ini apa, kemudian tujuan pengembangan sistemnya itu apa, dan seterusnya. Nah, kemudian ada glosari. Biasanya glosari ini berisi istilah-istilah teknis yang digunakan di dalam dokumen. Nah, karena pembaca dokumen ini tidak hanya orang yang mengerti teknis, contohnya tadi pembacanya bisa bahkan si pengguna sistem yang mungkin tidak punya latar belakang IT, sehingga kalau ada istilah-istilah teknis yang digunakan di dalamnya, itu ada penjelasan tentang istilah tersebut. Nah, penjelasan ini masuknya di bagian glosari. Kemudian ya tentu saja dijelaskan di dalam dokumen ini berisi kebutuhan pengguna. Kemudian di dalam dokumen ini akan berisi arsitektur sistem yang dibuat. Kemudian isinya juga di sini spesifikasi kebutuhan sistem. Kemudian model sistem yang biasanya digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, seperti ini. Kemudian evolusi sistem, kemudian ada appendices atau lampiran-lampiran yang dirasa perlu ada di dokumen kebutuhan sama indeksnya. Nah, jadi normalnya kalau secara lengkapnya kira-kira bagian-bagian di dalam dokumen kebutuhan perangkat lunak adalah ini saja. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang dua hal. Kita sudah membahas tentang kebutuhan sistem itu sendiri dan tentang dokumen kebutuhan sistem atau dokumen SRS. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam rekayasa kebutuhan dan bagaimana cara penulisan rekayasa dan bagaimana cara penulisan kebutuhan sistem. Saya cukupkan pertemuan untuk kali ini di pertemuan ke-6. Sekian, terima kasih.